Halo pemirsa, Gibahin Manhwa adalah sebuah konten pilot project alias project percobaan dari channel Recapin aja yang punya tujuan ngomongin gosip-gosip seputar manhwa dan opini gue soal hal itu. Gue akan coba bikin beberapa chapter, kalau seandainya responnya bagus ya gue lanjutin, kalau seandainya kurang bagus ya gue stopin karena ini adalah program percobaan. Ingat, ini adalah opini gue. Kamu bebas punya opinimu sendiri dan kita bisa saling diskusi di kolom komentar di bawah ini. Mari kita nyalakan kolom komentarnya dengan diskusi-diskusi yang berimbang tanpa mendiskreditkan sesama penggemar hobi baca manhwa ini. Untuk episode perdana dari Gibahin Manhwa ini, gue akan bahas soal alasan kenapa manhwa Bastian itu harus hiatus dulu karena alasannya memang cukup menarik. Di bulan September lalu, Manhwa Bastian resmi menyatakan kalau mereka itu tamat di season kedua pada chapter 49 di Webtoon Indonesia. Di akhir chapter tersebut, ada pengumuman dari YG Studio ngasih pengumuman kalau mereka tuh bakal hiatus untuk persiapan season berikutnya, yaitu season ketiga. Alasan resminya, mereka bilang kalau manhwa ini tuh terpaksa hiatus karena mereka harus melakukan penyesuaian cerita di sana-sini dari versi novelnya ke versi manhwanya. Kalau kamu cukup familiar dan memahami dunia permanhwahan cukup lama, banyak banget manhwa yang diadaptasi dari novelnya yang udah terkenal duluan. Manhwa Bastian adalah salah satu manhwa yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, yaitu Bastian. Nah, masalahnya adalah, bukan masalah ding ini. Jadi, novel Bastian ini kalau nggak salah punya genre yang masuknya kategori mature, alias dewasa 18 tahunan ke atas gitu. Dan di novel ini, mereka tuh punya jalan cerita yang berat dan cukup gelap daripada versi manhwanya. Dan versi novel ini akan mulai terasa dirasakan ketika memasuki babak season 3 di manhwanya. Di season 2 dari Manhwa Bastian kan diakhiri dengan Odette akan bekerja sama dengan ibu tirinya Bastian. Nah, di sini ceritanya itu akan mulai lebih kompleks dan lebih gelap kalau di versi novelnya. Setelah ini gue akan ngejelasin spoiler dari novelnya. Jadi kalau seandainya kalian gak nyaman dengan spoilernya, kalian bisa langsung skip dan close aja, tonton video yang lain. Jadi, di versi novelnya, setelah Odette ini sepakat dengan ibu tirinya Bastian untuk mengkhianati Bastian, semua rencana tersebut nantinya akan ketahuan sama Bastian dan Bastian itu kecewa berat sama Odette yang udah berhasil mencuri hatinya. Di novelnya nanti akan digambarkan adegan di mana Bastian ini melakukan hal-hal semacam pemerkosaan kepada Odette for the sake biar Odette ini nggak bisa pergi dari sisinya. Nantinya Odette nanti akan hamil, kemudian ada juga adegan di mana Odette itu mengalami keguguran karena perilaku yang dilakukan oleh Bastian. Ceritanya tuh akan semakin gelap, semakin complicated, sampai akhirnya mereka tuh mulai berangsur-angsur membaik. Sehingga cerita ini nggak bisa dijelaskan sevulgar itu di manhwa Bastian yang kayaknya rate-nya itu 14 tahun ke atas. Jadi ceritanya kan terlalu dewasa ya untuk itu. Hal itulah yang membuat YG Studio mesti melakukan beberapa penyesuaian konten biar bisa dibaca sama teman-teman yang usianya masih ada di bawah 18 tahun. Ini pun gue juga menjelaskan adegannya nggak bisa sevulgar itu karena gue takut kena strike dari YouTube. Jadi pokoknya inti ceritanya itu seperti itu. Harus banyak dilakukan penyesuaian sehingga cocok sama pembaca yang ada di webtoon. Manhwa Bastian kan emang salah satu karya dari Solche yang terkenal punya karya dengan jalan cerita yang cukup tragis dan dewasa banget. Karya lain dari Solche yang terkenal di webtoon itu kayaknya ada Bastian, Cry or Better Yet Back, sama The Problematic Prince. Semuanya itu punya cerita gelap seputar perselingkuhan, pemerkosaan atau ruda paksa, keguguran, pengkhianatan. Pokoknya tipe-tipe cerita yang sebenarnya itu ada buat pasar dewasa. Jadi, sangat wajar ketika YG Studio butuh waktu untuk melakukan penyesuaian konten seperti ini. Jadi mungkin comeback-nya tahun 2025 kali ya. Tapi masih belum dijelaskan sih tepat tanggal rilisnya itu kapan. Segitu aja Gibahin Manhwa kali ini. Semua konten yang gue buat ini adalah hasil kolaborasi dengan sedikit research dari berbagai macam sumber dan hasil opini Anabel gue, alias analisis BLL gue. Jadi kalau ada salah atau kurang akuratnya gue mohon maaf dan kita juga bisa langsung diskusi di kolom komentar. Ingat tetap jaga kesopanan dan menghormati satu sama lain. Bye bye.